Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat yang saya muliakan, terima kasih telah bergabung di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah kisah, tepatnya dongeng mengenai Satrio Piningit dengan judul Satrio Piningit dan Rahasia Kerajaan Langit. Sahabat, cerita ini hanyalah cerita fiktif, bukan cerita sesungguhnya. Mudah-mudahan dari cerita ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan pada ceritanya. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang pangeran muda yang penuh misteri bernama Satrio Piningit. Dia diramalkan akan membawa keadilan dan kemakmuran, namun nasibnya tersembunyi di balik tabir rahasia yang hanya bisa diungkap oleh yang terpilih. Satrio Piningit didampingi oleh para punakawan, termasuk Bagong yang selalu setia dan penuh dengan kebijaksanaan tersembunyi di balik kelucuannya. Suatu malam, Satrio Piningit bermimpi bertemu dengan Dewa Wisnu yang memberikan petunjuk tentang sebuah artefak kuno yang tersembunyi di kerajaan langit. Artefak ini memiliki kekuatan untuk mengungkapkan takdir sejati Satrio Piningit dan membantunya membawa keadilan ke seluruh negeri. Namun, perjalanan ke kerajaan langit penuh dengan bahaya dan rintangan. Dengan dukungan dari Bagong dan para punakawan lainnya, Satrio Piningit memulai perjalanannya. Mereka melewati hutan lebat, gunung tinggi, dan sungai deras. Di setiap langkah, Bagong menggunakan kecerdikan dan humornya untuk mengatasi berbagai tantangan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok siluman yang ingin menggagalkan misi mereka. Bagong dengan gaya khasnya berhasil membuat para siluman tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya mereka mengizinkan rombongan Satrio Piningit melanjutkan perjalanan. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, mereka akhirnya menemukan gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan kerajaan langit. Gerbang itu dijaga oleh naga besar yang bernama Naga Emas. Naga tersebut menantang Satrio Piningit dalam sebuah teka-teki. Satrio Piningit dan Bagong sama-sama memecahkan teka-teki tersebut. Bagong dengan kelucuannya berhasil membingungkan dan akhirnya membuat Naga Emas tertawa dan mengizinkan mereka melewati gerbang. Di kerajaan langit, mereka disambut oleh Raja Langit, Dewa Indra. Dewa Indra memberikan ujian terakhir kepada Satrio Piningit. Ia harus mengambil artefak dari puncak menara cahaya yang dijaga oleh berbagai rintangan magis. Satrio Piningit dengan bantuan Bagong dan punakawan lainnya berhasil melewati setiap rintangan dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Di puncak menara cahaya, Satrio Piningit menemukan artefak tersebut, sebuah kristal yang berkilauan dengan cahaya. Ketika Satrio Piningit memegang kristal tersebut, ia mendapatkan visi tentang masa depannya dan cara untuk membawa keadilan dan kemakmuran ke seluruh Nusantara. Kristal tersebut juga mengungkapkan bahwa Bagong dan para punakawan adalah reinkarnasi dari makhluk-makhluk suci yang ditugaskan untuk melindungi dan membimbingnya. Dengan pengetahuan baru ini, Satrio Piningit kembali ke dunia manusia dengan keyakinan dan tekad yang lebih kuat. Bagong dengan kelucuannya terus memberikan dukungan dan pengingat tentang pentingnya kebijaksanaan dan kerendahan hati. Satrio Piningit akhirnya menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Di bawah kepemimpinannya, Nusantara mencapai masa keemasan. Bagong dan para punakawan tetap setia mendampinginya, mengingatkan bahwa dalam setiap langkah, humor dan kebijaksanaan harus berjalan beriringan. Dengan artefak kuno di tangannya dan dukungan dari teman-teman setianya, Satrio Piningit membawa keadilan dan kemakmuran yang telah lama dinantikan oleh rakyatnya. Meskipun Satrio Piningit telah membawa keadilan dan kemakmuran bagi Nusantara, kekuatan gelap tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk menguasai kerajaan. Mahesa Guru, pangeran gelap yang pernah dikalahkan oleh Satrio, kembali dengan rencana baru untuk membalas dendam dan merebut kekuasaan.
Mahesa Guru dengan pasukan gelapnya menyerang Nusantara dengan kejam. Pertempuran sengit terjadi di antara cahaya dan kegelapan, di mana Satrio Piningit memimpin pasukan Kerajaan Langit dan pasukan Nusantara dengan keberanian dan kebijaksanaan. Bagong dengan kelucuan dan kecerdasannya memberikan strategi yang cerdas dan berhasil membingungkan musuh. Dewi Sari yang juga memiliki keahlian dalam sihir dan pertempuran menjadi penghubung antara dunia manusia dan Kerajaan Langit, membantu koordinasi pasukan dengan efisien. Bersama-sama mereka berhasil menahan serangan Mahesa Guru dan pasukannya. Pertempuran mencapai puncaknya di istana Mahesa Guru. Satrio Piningit dan Mahesa Guru bertarung dalam duel yang epik, di mana kekuatan mereka beradu dan kemampuan mereka diuji hingga batasnya. Bagong dan para punakawan memberikan dukungan moral dan strategis, menjadi tiang moral yang kokoh bagi Satrio di tengah-tengah pertempuran. Akhirnya dengan tekad dan keberanian yang tidak tergoyahkan, Satrio Piningit berhasil mengalahkan Mahesa Guru. Pangeran gelap itu akhirnya menyadari kebenaran yang sebenarnya dan menerima kekalahan dengan harga yang mahal. Setelah kemenangan besar itu, Satrio Piningit dihormati sebagai pahlawan di seluruh kerajaan. Dia tidak hanya memulihkan perdamaian dan keadilan, tetapi juga mengukuhkan kedudukannya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Bagong dan para punakawan tetap mendampinginya, memberikan humor dan kebijaksanaan yang tak ternilai dalam memimpin kerajaan. Kisah Satrio Piningit dan rahasia Kerajaan Langit menjadi legenda yang abadi di tanah Jawa. Mereka mengajarkan bahwa takdir besar dapat diwujudkan melalui kebijaksanaan, ketenangan, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Bagong dengan segala kelucuannya terus menjadi penasehat yang dihormati, mengingatkan bahwa kebijaksanaan bisa datang dalam berbagai bentuk dan bahwa humor adalah kekuatan yang tak tergantikan dalam menghadapi cobaan hidup. Setelah pertempuran sengit melawan Mahesa Guru, Nusantara berduka atas kerugian yang mereka alami. Namun di tengah duka, Satrio Piningit meneguhkan komitmennya untuk memulihkan kerajaan dan menjaga perdamaian yang baru saja mereka perjuangkan. Dengan bantuan Bagong dan para punakawan, mereka bekerja keras membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menyatukan kembali masyarakat yang terpecah belah akibat perang. Satrio Piningit memimpin dengan teladan, menggabungkan kebijaksanaan dari Dewa Indra dan humornya yang khas dari Bagong. Mereka berdua bersama dengan Dewi Sari dan orang-orang terpilih dari Kerajaan Langit membentuk koalisi yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Namun kedamaian yang rapuh tidak berlangsung lama. Satrio Piningit dan Bagong menerima laporan bahwa ada kekuatan gelap lain yang mulai mengancam kestabilan di seluruh negeri. Sebuah kelompok penyihir hitam yang dipimpin oleh seorang ratu jahat bernama Penyihir Hitam telah mengumpulkan kekuatan untuk mengambil alih Nusantara. Satrio Piningit menyadari bahwa ini adalah ujian berikutnya yang harus mereka hadapi dengan hati yang berat. Namun tanpa ragu mereka bersiap untuk menghadapi Penyihir Hitam dan pasukannya. Pertempuran melawan Penyihir Hitam dan pasukannya ternyata lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Penyihir Hitam itu menggunakan sihir gelap yang membingungkan dan mematikan, memperlihatkan kekuatannya yang menakutkan. Bagong dan para punakawan berjuang keras untuk menemukan kelemahan musuh, sementara Dewi Sari menggunakan ilmu sihirnya untuk melindungi pasukan dan menjaga agar tidak terjebak dalam tipu daya Penyihir Hitam. Satrio Piningit dengan keberanian dan kebijaksanaannya memimpin pasukan untuk menyerang markas Penyihir Hitam. Pertempuran berlangsung sengit dengan serangan balik dan strategi licik dari kedua belah pihak. Tetapi akhirnya dengan tekad yang tidak tergoyahkan dan bantuan dari Dewa Indra, Satrio Piningit berhasil mengalahkan Penyihir Hitam. Setelah mengalahkan Penyihir Hitam dan pasukannya, Satrio Piningit dan Nusantara kembali merayakan kemenangan mereka. Kali ini perayaan adalah tentang perdamaian yang baru mereka raih setelah menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Bagong dan para punakawan dengan humor mereka yang khas memberikan semangat dan keceriaan yang mendukung suasana yang penuh sukacita. Satrio Piningit diakui tidak hanya sebagai pemimpin yang bijaksana dan pemberani, tetapi juga sebagai penjaga perdamaian yang teguh bagi seluruh kerajaan. Bersama dengan Dewi Sari dan pendukung sejati dari Kerajaan Langit, mereka membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah dan damai. Kisah Satrio Piningit dan Bagong bersama dengan para punakawan dan Dewi Sari menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di seluruh Nusantara. Mereka mengilhami orang-orang untuk selalu memegang teguh nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan, dan persatuan dalam menghadapi segala rintangan.
Bagong dengan segala kelucuannya tetap menjadi penasihat yang dihormati bagi Satrio Piningit, mengingatkan bahwa humor adalah senjata yang ampuh dalam menghadapi kegelapan. Satrio Piningit sebagai pahlawan yang tak terlupakan menunjukkan bahwa takdir besar dapat diwujudkan dengan integritas, ketabahan, dan cinta kepada sesama. Kisah ini tidak hanya menceritakan tentang keberanian dalam menghadapi musuh-musuh yang jahat, tetapi juga tentang kekuatan persahabatan dan moralitas dalam memimpin bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Satrio Piningit dengan segala pengorbanannya meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi Nusantara dan dunia yang mereka huni. Sahabat, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, cerita ini hanyalah fiktif belaka. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semoga dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih telah menonton, dan apabila cerita-cerita ini menarik, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share seluas-luasnya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu.